Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Banyure Channel. Di sini mau podcast lagi karena video sebelumnya kita membahas tentang PPKM. Masalah yang kali ini tidak jauh dengan masalah COVID-19 yang terjadi pada dunia pendidikan. Betul nggak? Betul. Kita akan membahas bagaimana sih pendidikan sekarang yang dilaksanakan secara online. Ya, betul. Ada siswa sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Yang bagaimana anggapan dari teman-teman kita nih sebagai pembicara? Iya, sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai pengajar pendidik. Kita mulai dari siapa nih? Dari Om dulu. Sebagai pengajar. Jadi bagaimana sekolah daring yang terjadi sekarang? Ya, Bung Hadi. ngerinya. Nah ini kan cuma bahas umum ya bro, biar enak aja karena apa yang kita rasakan aja sih sebetulnya. Ya, ada enak gak enaknya untuk belajar di masa pandemi ini. Karena kan dari sistem daring, baik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita ambil sisi positifnya, mungkin kita bisa belajar di mana saja. Bahwa yang penting ada kuota. Terus sistem pengajaran mungkin hanya satu arah, dosen ke mahasiswa atau ke siswa. Nah, untuk sisi negatifnya mungkin interaksi kurang baik karena hanya satu arah saja dari pengajarnya untuk materi pembelajaran, dan tidak dua arah antara mahasiswa dan dosen. Tapi mungkin untuk universitas reguler itu sangat kurang enak, karena untuk mahasiswa yang reguler itu harus ada interaksi, bahkan untuk berorganisasi aktivitas di luar dari pembelajaran. Sedangkan yang dibutuhkan itu hanya untuk kampus-kampus dan kelas karyawan. Itu sangat memudahkan sekali, karena tidak terbatas oleh waktu ataupun tempat. Jadi mereka tidak terlalu capek. Mungkin kalau dulu apa ya bilangnya, Gimana bro? harus balik lagi, Oh betul. terus balik ke kampus, pulang kerja langsung kuliah. Kalau sekarang mau di kantor pun bisa belajar di kerja. Itu untuk sisi dari perguruan tinggi. Tapi untuk SD, SMP, SMA, khususnya anak kecil sih SD, apakah Yang terkena dampak banget gitu ya. sangat sulit untuk pembelajaran, untuk calistung aja itu kan sangat susah. Wah itu benar tuh. Itu problem tuh. Metode daring ini, jadi guru-guru banyak ya menguji coba metode-metode yang baru dengan sistem daring ini. Nah, walaupun belum yang terbaik, tapi guru-guru mencoba untuk yang terbaik. Kalau secara pribadi nih Bung Hadi, lebih suka pembelajaran konvensional secara umumnya di kelas atau sekarang nih online? Nah, Secara pribadi nih Mas. kalau pemberian materi kedua-duanya baik dari kelas sama saja, cuman interaksi emosional kurang kena. Nah, untuk interaksi emosional itu nanti di kelas karena bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa, jadi bisa dua arah. Sudah ngalamin mahasiswa tidur juga? Banyak Atau ganti background? Ada bentar ya ini kenapa ketawa ya? Kenapa kita ketawa? Karena dulu pas jadi mahasiswa mereka ini sering Mantap. sering tidur di kelas. Oh bukan. Makanya pada ketawa. Jadi sekarang karma. Benar. Yang apa-apa lah itu pengalaman. Pengalaman menarik.
mau dimarahin gimana gitu dah. Belum masalah. Betul. Nah itu maksudku gitu, biar ada terus serangan gitu loh. Jadi waktu masih ingat kan ya pas kita kuliah ya, ada teman kita namanya Panji yang dengan santainya tidur di paling depan lagi ya. Ya salam Panji kalau kamu nonton. You are my best friend. Nggak cuek tidur, jadi walaupun dia tidur setidaknya materi perkuliahan akan sampai. Karena apa? Karena ada hubungan emosional. Buat dicarekannya jadi ingat pas materi itu. Nah, kadang kan pas daring mau dimarahin juga susah. Ya. Mau dipanggil salah seorang aja. Ya kadang mereka lagi jalan, lagi belanja, Makan. tiduran, makan, kadang videonya di off kan. Oh iya betul. Iya. Sulit, apalagi pas materi perkuliahan jam-jam terakhir ke sore itu kadang mahasiswa kuota habis. Oh ada ini ya? Oh iya benar. Sedih kan Zoom itu mau makan ke kuota yang gede. Ya, itu. Jadi pas materi perkuliahan terakhir otomatis kadang-kadang mahasiswa itu dari sedikit berkurang dan alasannya sama. Nah kalau aku mau nanya sih, kalau masalah kuota ya, aku mau nanya kan katanya ada kuota tuh dari kementerian ya, pendidikan ya. Itu kira-kira sebetulnya fasilitasi pembelajaran nggak sih? Nah baru sekarang khususnya di perguruan tinggi saya baru dikasih kuota dari penggunaan sebesar 15 giga satu bulan Per orang. dari mahasiswa dari untuk dosen. Mahasiswa fix saja dikasih, hanya saja untuk WA sama aplikasi Zoom meeting dan lainnya. Kira-kira itu memfasilitasi semua nggak ya? Dalam artian dalam koridor WA dan Zoom ya maksudnya. Ya cukup memfasilitasi, membantu, hanya saja karena perkuliahan di rumah masing-masing terkendalanya itu jaringan juga. Oh betul. Tapi di cover semua aparatur kan? Berarti nggak semua, maksudnya gini, kalau misalnya yang saya tangkap itu karena mungkin ada yang rumahnya di jauh dari ya jauh lah Ya. maksudnya. Tapi kalau sekarang sih kebanyakan karena traffic ya. Traffic ya. Traffic ya. Dia ada yang internetnya lancar, ada yang tidak lancar gitu kira-kira. Jadi diantisipasi oleh pengajar tersebut setelah pasca selesai mengajar harus dikasih materi dengan secara terperinci. Kayak biar Bentuknya? ada pembelajaran lagi. Berarti japri mungkin. Enggak, bentuknya apa? Grup ya. Bentuknya apa? PDF gitu? Baik PDF, baik Word atau PPT dari materi yang telah disampaikan itu juga. Jadi ya kalau mahasiswa kan dosen hanya mengasihkan dasarnya saja atau secara umum. Ya pengembangannya mereka ya. Kan ya secara mereka. Betul. Nah yang kasihan itu ya sekolah-sekolah. Ya. Enggak, aku juga dengar kan yang di Lembangnya katanya sulit gitu loh. Tapi sulit apanya udah jaringan terganggu gitu. Begitu. Jaringan banyak terkendala. Ya prioritas sih operator salah satu yang terbaik ya satu. Ya itu ya. Yang berlogo merah. Berlogo. Iya, biar nggak dibilang dulu ya. Di mana-mana ada ya. Di mana-mana. Tapi kan kita katanya mau nyambut 5G ini ya, tapi mesti dicoba. Udah coba. Susah, HP juga kan baru terbatas. Iya, terbatas di 4G ya, 1 ya. Yang paling asik sih WiFi kan nggak tergantung jaringan. Ya, tapi kan nggak semua orang bisa Mampu ya, wifi. WiFi ya. Walaupun katanya murah, tapi kayaknya pembebanan di terakhir juga pasti gede nggak ya gitu ya? Sama aja. Kayak ada plus minusnya, yang plusnya ya enak ya kelas karyawan menurut saya. Untuk reguler kurang kenal lah. Jadi apa bedanya antara belajar mahasiswa dengan siswa? Sama aja. Sama aja ya? Nah, kenapa sih kok yang kelas karyawan jadi diubah? Kan sebetulnya kan sama-sama belajar objek yang sama kan sebetulnya, subjek yang sama gitu.
Ya, tapi kan untuk yang karyawan tidak ditekankan untuk berorganisasi, berinteraksi. Jadi pengembangan Ini biar tahu aja kan sih. kurang, nggak diutamakan. Jadi hanya pembelajarannya saja. Jadi dari perguruan tinggi yang salah satu yang kepada masyarakat dan yang disokongkan dengan kelas karyawan. Iya, karena waktu ya. Ya, batas waktu. Betul juga sih. Cuma ya biar tahu aja sih apa bedanya gitu loh. Jadi, maaf, sorry. Ya. Kalau misalkan terkendala dari masalah jaringan, kita berbicara dengan kuota internet selain dari pemerintah juga kan terbatas ya. Kuota dari pemerintah juga mungkin cuman kepake beberapa hari gitu, sisanya kan beban orang tua nih. Nah sebagai orang tua nih Pak Bagus Oh, benar. Aku sudah mau ngomong dari tadi. punya anak juga yang masih sekolah sudah SMA sekarang. Gimana nih? Saya tuh gini loh. Karena anak sih jujur aja sih, kalau anak sih sama eyangnya ya, sama ibu saya. Tapi dari cerita ibu saya, dari interaksi saya via telepon, via video call ya, baik WA atau apapun ya video callnya, itu saya lihat sama lah ya dengan yang diomongkan di TV itu ya, di media-media itu, bahwa anak itu kan jadi karena sekolah lewat online gitu. Jadi mereka itu seperti memiliki banyak waktu lebih karena kebosanan mereka. Jadi mereka tuh main game aja sampai tengah malam, bisa dia sampai janjian sama temennya jam 5 pagi yuk kita serang-serangan main game. Kan akhirnya dia tidak perhatian sama pelajarannya, hanya pada game. Itu yang membuat orang tua saya jadi bingung. Saya juga bingung, dari sini saya marahin mental dong gitu loh. Namanya anak sudah mulai gede ya, sampai saya ancam-ancam sedikit pun, aduh, kok kayaknya saya jadi orang tua kayak gak dihargain gitu loh. Nah, itu tuh gimana ya? Nah, tapi dari itu semua ya, saya tahu lah, karena kebosanan ya, teman-teman ya, karena kebosanan seorang anak, padahal jiwanya dia masih pengen bersosialisasi, pengen ketemu teman, tapi sekarang saya nanya, paling gampang, siap nggak sih siswa kita ini, mahasiswa kita pun, sekalipun mahasiswa sudah dewasa ya, mau masuk di jelang dewasa ya, namanya mahasiswa, apakah mereka siap dengan sistem pembelajaran seperti ini? Padahal setahu saya, kalau sistem pembelajaran seperti ini sudah lama ada sebetulnya. Dari tahun 2000-an pun sudah ada, sudah dimulai sistem kuliah jarak jauh, belajar jarak jauh, atau belajar apalah istilahnya, malah ada gelar jarak jauh. Dulu saya pernah dengar ya, saya pernah juga sempat mau ikut beberapa ya. Itu siap nggak sih generasi kita? Pertanyaannya itu. Oke, sekarang dari kembali lagi ke Pak dosen. Pak dosen deh. Kalau lihat fenomena sekarang sih kurang siap, baik pengajar ataupun siswanya juga, peserta didik juga, dimana ya tadi fenomena itu terjadi. Jadi para siswa atau para peserta didik itu bisa menggunakan untuk bermain game. Kalau kita banyak penelitian bahwa untuk menggunakan smartphone itu sangat bijak itu harus di atas umur kelas kalau nggak salah. Jadi sangat sekali menggunakan. Jadi kalau di bawah itu ya kita lihat banyak dipakai untuk yang lain-lain. Jadi antisipasinya harus ada bimbingan dari orang tua. Kekhawatiran orang tua saya pun, sama. Kalau suatu hari anak saya buka sesuatu yang kayaknya belum di umurnya deh gitu loh. Gimana nih? Saya lagi selalu mikirin nih, gimana caranya solusinya biar dia nggak tertarik ke sana. Nah, jadi ada orang tua yang ilmu pengetahuan tentang teknologinya tahu, nah yang kasihan itu yang tidak tahu. Kayak ibu saya itu Pasti dia main. kan kasihan yang dikerjain sama cucunya kan, coba pikir dong. Jadi peranan guru juga harus berperan mengasih tahu kepada siswa tersebut sebenarnya
daring dikasih tahu. Sistem kita Nah, terus jadi sistemnya bukan hanya peserta didik dengan Guru guru atau pendidik, tapi melibatkan orang tua juga secara ini. Berarti bagi para orang tua di sana yang memiliki anak sekolah maupun sampai mahasiswa, berarti harus berperan aktif mengawasi belajarnya daring, berarti mengawasi juga biar tidak main game terus. nggak bisa kalau anak umur segitu kira-kira mulai SMP ya pasti ngelawan itu loh masalahnya kebanyakan anak kita ya. Karena kebebasan informasi ini sebab satunya sedikit banyak mengurangi apa yang namanya ya, membuat tata krama itu tuh atau budaya itu bergeser perlahan demi perlahan. Rasa hormat, rasa menghargai dengan kebutuhan dan gejolak jiwa itu tuh kayaknya bergeser nih gitu loh. Karena teknologi Apa ini nih yang kita perlukan nih supaya itu bisa kembali nih, kira-kira nih? Kira-kira nih, apa kita memperbaiki sistem? Atau kita menguatkan sistem? Atau kita merubah sistem? Pendidikan ya? Cuma ini deh, cuma wacana aja sih, sebetulnya opini aja kita. sebenarnya sih yang siapa sih yang nggak mau gitu kehidupan kembali normal ya, terutama untuk siswa di sekolah ya. Yang kasihan itu kalau misalnya anak yang kelas 1 SD, kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA, mereka nggak tahu nih temennya siapa, gurunya siapa, udah naik kelas ya? tiba-tiba dikasih pembelajaran naik kelas gitu kan. Kan bingung sebenarnya. Semuanya pasti pengen kembali normal karena lebih baik interaksi antara guru dan siswa di kelas itu lebih baik daripada online sebenarnya. Tapi kan memang karena kondisi kita sedang ada musibahnya yang secara global, mau nggak mau harus menuruti, berarti peran dari guru dan orang tua harus diperlukan menurut saya sih gitu. Nah, berarti dengan kata lain nih, mau tanya aja pendapatnya. Katanya Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, kita pada setuju nggak bahwa kalau kita nggak ada melakukan ini, kita bisa bilang regenerasi? Setuju, boleh setuju. Lebih ke apanya? Lebih ke perilaku mungkin, Emosional tuh, emosional, kepribadian mungkin, terus. pembelajaran juga semua Pembelajaran juga berbeda, berbeda, pemahaman materi juga berbeda. pencapaian juga berbeda sih jauh. Iya, benar pencapaian ya. Iya. Makanya sekarang kan ada program untuk sekolah merdeka, Nah itu tuh sekolah merdeka tuh. Kalau jelasin sedikit aja. di mana lihat dari kemampuan peserta didik tersebut, apa dia kemampuannya bukan untuk semua mata pelajaran dari mata kuliah. Jadi dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini juga harus ada peran aktif, ya balik lagi yang tadi, antara guru dengan orang tua. Jadi jangan dipaksakan untuk belajar semua pelajaran yang penting dia bisa. Kalau nggak naik gimana? Nilainya jelek gimana? Ya yang penting bisa. Oh yang penting bisa ya. Berarti ada standar, tetap ada standar minimalnya ya. Nah untuk kedepannya kelas daring pasti akan digunakan tetap karena metodenya sudah ada, pelajarannya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, cuman hanya sekolah-sekolah tertentu ataupun kampus-kampus tertentu, tidak akan semuanya. Karena ya tadi ada sisi positifnya, orang dimanapun bisa belajar. Tuh. Jadi enggak Kalau ada awareness dari siswanya juga kan. Nah bangkitin siswa biar punya awareness tuh dong. Kayak anakku aja deh, gini nih. Mas, ini bentar lagi sudah mau ini loh, mau pelajaran loh, masuk online. Dia mau, bentar dikit lagi dia masih game, dikit lagi akan dia lewat dan akhirnya gurunya nelpon gitu loh. Akhirnya gurunya nelpon, baru dia, wah kalau bahasa Jawanya kedadapan ya, kalau di sini apa sih namanya? Was-was. Oh, langsung baru dia, waduh bingung dia, baru siapin semua dan ternyata terlambat. Itu sering terjadi sama anakku. Bosan mungkin ya. Iya, pasti bosan ya. Karena ya tadi hanya mendengarkan aja.
hanya satu arah kan. Benar-benar. Kadang kan si siswanya tersebut tidak mengenal dirinya seperti apa. Nah itu betul. Nah, ya itu, jadi nggak ada pendekatan secara emosional. Jadi kalau pendekatan secara materi pembelajaran ya pasti bisa tersampaikan. Betul. Betul sih. Cuman yang kita pikirkan sekarang kan ya, kita kan biasanya nih kira-kira yang sekarang ini lebih baik diapain? Kuat. Nah, kalau lihat dari sistem sekarang, lihat dari kebijakan-kebijakannya ya, sebenarnya sangat-sangat bagus, sangat visioner. Cuman kesiapan dari guru-guru, peserta didik dan stakeholder yang lainnya. Sempurnakan berarti kan ya? Jadi harus benar-benar digodok dengan matang, karena mungkin ya kita lihatlah jangan daerah dulu jangan antar pulau, itu beda. Iya betul. Kenapa kan beda cara mengajarkannya, kan berbeda. Tapi kalau kita yakin bisa, pasti bisa ke depan. Sangat memudahkan dan benar-benar dengan sekolah PTK atau kampus PTK itu bisa mengembangkan soft skill dari mahasiswa tersebut sesuai dengan minat dan bakat. Mas tadi inovasinya mantap. enggak, kalau aku setuju kalau kita daripada gonta-ganti sistem mari kita sempurnakan aja terus. Iya. Karena kalau kita gonta-ganti terus kan penyesuaian lagi segala macam, sempurnakan aja sudah, tinggal diperbaiki kanan kiri atas bawahnya, mari kita nikmati, diperkuat, dan jadi pendidik seharusnya mau beradaptasi, begitu juga siswa dan mahasiswanya juga harus beradaptasi. Ini kita ngomong di luar SD ya, karena kalau SD online itu kan mau cari sistemnya juga ya seperti tadi kan ya, susah ini gitu. Ya, sedangkan orang tua jadi guru. Iya kan, bayangin ya, ibu saya ya, eyangnya itu umur sudah 60 lebih kan gitu loh, mesti kembali belajar dan ngajarin matematika ke anak saya yang SMA kan, aduh, kasihan. Masih mending untuk mengarahkan atau ngasih pembelajaran. Ini mah yang isi tugasnya sama orang tua. Nah itu, Gitu ya. kebayang kan, saya di sini tanya, ayo Ji, dia kirim tuh WA, Ji, metrik Ji, mati kan yuk. Waduh, metrik tahun berapa dia? Aku udah tinggalin berapa puluh tahun itu metrik, dan kita kan harus belajar lagi, setelah buka laptop langsung lihat ini caranya gini, oh ya oke. Karena nyari jawabannya ternyata gak ada. Kalau ada jawabannya kan tinggal kopas ya, ini gak ada, aduh mati. Kita tulis, waduh, bisa aku buktiin deh kalau aku nulis sendiri itu semuanya. Baru dia belajar lagi, dia ulang kembali, dia laporkan ke gurunya dan sering mepet waktunya gara-gara game. Kembali lagi, game. Dan itu anak-anak kayaknya sama kayak anak-anak temanku juga, di waktu-waktu terdesak 15 menit kurang, setengah jam kurang dari batas waktu pengumpulan tugas baru sibuk cari. Setelah dia ketemu, dia gedor semuanya, dia gedor tantenya, kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya, ayahnya, dia gedor semua. Iya. Pokoknya gimana selesai ini daripada nanti dimarahin guru, matikan. Nah itu tuh, mungkin itu yang berubah jadinya. Ya. Jadi disiplinnya jadi kurang. Bagaimana meningkatkan disiplin dengan cara online ini? Kalau mengalami bagaimana memberikan tugas ke mahasiswa dan harus selesai. Tetap saja sama untuk mahasiswa juga nggak jauh beda. Mengerjakan sistem kebut semalam. Sama dia tuh. Kamu pernah ngalamin nggak sih? Ngalamin ya. Bahkan besoknya pagi-pagi itu ngalamin. Aku punya pengalaman sama dia. Dek, ayo dek. Dia jawabnya apa? Enggak ini. Pas setengah jam lagi juga nggak apa-apa.
tinggal nyalin kok. Kita kan mesti buat cari buku. Dia punya dong resumnya. Apa nggak hebat? Aku susah-susah baca buku mau nyalin. Dia punya resumnya, Pak, ngapain nulis cepat? Susah nih gitu. Ini apa-apaan? Kalau di kelas kan seperti itu ya, kita masih bisa bersosialisasi sama teman-teman, nanyain tugas yang ini. Kalau misalnya yang belum kan teman bisa ngasih. Kalau sekarang kan anak-anak ini nggak ngerasain sekarang. Nggak ngerasain bagaimana kita dulu seru-serunya ya. Ini jawaban. Walaupun saya ngalamin ya beberapa jawaban yang valid itu ternyata dengan jawaban dosen itu berbeda. Kita pernah alami sekali kan ya. Itu valid karena sumbernya pun valid, tapi ternyata di dosen berbeda. Tapi itu tidak dirasakan anak-anak sekarang, betul. Nggak bisa. Anak-anak sekarang nggak bisa merasakan. Coba kalau anak-anak sekarang merasakan itu lebih bahagia mereka. Hanya saja memang pandemi itu memaksa kita. Mempush sebuah nation, mempush sebuah bangsa untuk tetap maju walaupun dengan keterbatasan. Itu jadi sangat disayangkan dengan daring ini kembali lagi jadi pendekatan emosional kurang. Apalagi kan kalau yang reguler mahasiswa itu untuk meningkatkan daya kritis itu bukan di kelas, tapi di organisasi. Betul. Itu maksudku. Ini adalah mbah-mbahnya organisasi di kampus kita sampai sekarang. Jadi apa kalau di sini penunggunya? Bukan penunggu. Apa namanya? Oke. Sampai sekarang dia termasuk membimbing di organisasinya dia. Perlu nggak perlu disebutkan tuh? Bebas. Ya, Kopma. tapi gini ya, kalau misalnya zaman normal itu kita sering bosan nih di kelas, pengennya pembelajaran di luar kelas, apalagi siswa-siswa SMP, SMA gitu kan. Lebih senang mereka di luar kelas, lebih ke lapangan atau misalnya mengenal alam langsung dan belajar langsung. Nah sekarang itu malahan kebalikan. Jadi maka sekarang itu lebih banyak di luar kelas ataupun di rumah daripada di kelas. Nah, kalau misalnya siswa itu sempat bosan, kalau dulu ya sempat bosan di kelas, berarti ada kemungkinan dong siswa juga sekarang bosan karena daring terus. Benar nggak sih? Betul sih. Sebetulnya gitu sih. Betul. Jadi itu fakta atau betul? Fakta lah. Itu fakta lah. Oh, makanya berarti anak bagus main game terus. Iya, makanya ngatasin itu gimana? Karena kalau dipasangin parental control, sekarang anak-anak sekarang itu lebih pintar dari kita, karena mereka lah yang bergaul dengan gadget, dengan begini ini mereka lebih bergaul. Sedangkan kita kan cuma lihat berita dari teman, kita berita umum. Ya enggak dong, sampai sekecil-kecilnya bagaimana untuk nge-hack ini biar menang, gimana untuk ngatur strategi ini biar kita bisa lolos. Dia lebih tahu, oh ternyata HP saya sedang dipasangin parental control, gimana gua ngelewatin parental control ini. Mereka lebih tahu kayaknya. Kedepannya ada pergeseran ya. Pergeseran, jadi bukan yang dulu kan harus insinyur, harus dokter. Dengan fenomena ini kebanyakan nanti kedepannya ke bidang teknologi. Karena aja kita kan punya menteri yang tidak di bidang sebetulnya, tetapi kan memang terbukti bahwa dia memiliki manajemen yang bagus. Seperti emangnya kalau Kementerian Kesehatan memang dari dokter kan bukan. Mas Nadiem kan dia adalah pelaku bisnis dan dia memang visioner. Jadi kita lihat tuh memang arahnya ke sana. Dan itu memang benar gitu loh. Cuman kan sekarang bagaimana kita membuat anak-anak itu tetap menjadi anak-anak kita, bukan dengan anak-anak dengan dunianya sendiri. Yang kita khawatirkan hanya seperti itu. Mari kita pikir. Ya, betul. Untuk pembelajaran tidak ada yang sempurna, tapi harus dicari yang terbaik. Betul. Buat kebijakan ataupun buat pelaku
guru dosen. Mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Bener. Berarti orang tua juga dituntut sebenarnya. Iya. Tidak langsung ya. Nah jadi sekarang terjawab sudah lah. Orang tua melarang anak perempuan untuk sekolah tinggi-tinggi, sekarang mau diperlukan. Bisa kesimpulannya ke sana ya? Iya, bisa. Kesimpulannya ke sana ya dia. Oh, bener. Terus tepatnya kalau mereka pintar-pintar, kita susah ngerayu mereka, membohongi mereka tuh susah. Itu sebagai Kita cuma guru. pilih deh antara ego sendiri atau buat anak ya. Terus bisa milih nih. Tapi kita butuh bangsa yang cerdas, generasi yang cerdas, dan jangan sampai tertinggal dengan bangsa yang lain. Indonesia itu harus kuat, harus hidup. Ya, untuk mengatasinya ya kita kembali lagi dari podcast yang pertama dari PPKM. Jadi kita bagaimana harus bisa melaksanakan PPKM ini sebaik-baiknya supaya bisa kembali sekolah untuk normal belajar di kelas seperti itu. Karena untuk sekolah baik SD, SMP, SMA itu sangat menguntungkan untuk kembali di kelas tatap muka. Karena kan sekarang ada sistem zonasi, Ya betul. jadi bisa diantisipasi. Apalagi sudah menerapkan dengan sistem 5M-nya tersebut Ya. di sekolah. Jadilah untuk teman-teman, Kasih tahu bro, 5M, ayo. ayo kita PPKM dan vaksin. Ada lagi. Iya, saya mau vaksin bro. Nah, yang susah itu justru yang perguruan tinggi, walaupun sudah berjalan ya masih banyak kendala karena mahasiswa kan bukan dari daerah tersebut, kan dari luar pulau kan. Iya betul. Kalau untuk siswa kayaknya di Solo sudah, gitu loh. Karena ponakan saya juga sudah di vaksin, bulan kedua malah ya. Jadi memang saya rasa tepat sih gitu loh. Cuman masalahnya ya tetap aja ya ada yang menolak gitu. Iya, salah. Ya, Wajar. tapi kan kita harus kalahkan ego demi bangsa ini kan sebetulnya. Mari kalahkan ego kita demi bangsa ini. Sadari butuhnya kita atas vaksin itu untuk apa? Kalau nggak mau melindungi diri sendiri ya terserah. Lindungi orang lain dengan kita vaksin gitu aja. Kalau bagi saya sih, mari kita lindungi orang lain, ketimbang kita orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, maupun orang-orang yang kita tidak tahu yang berpapasan dengan kita, dengan kita vaksin. Mari kita lindungi. Benar. Betul sekali. Kesimpulannya tuh. Nah, jadi sekarang mah untuk kampus pendidikan kan istilahnya SPP, sarjana pendidikan, padahal mah sarjana pamer dosen. Nah sekarang berubah juga Pak, ada pergeseran. Itu gelar kita. Iya. Sekarang bukan lagi sarjana pendidikan ataupun sarjana pamer dosen, tapi sarjana pandemi. Ada begitu ya. Kalau NPD-nya. Ada wisuda. Wisuda online lu. Wisuda online. Tapi lucu wisuda online juga dia. Bener. Ada yang nikah kayak temanku juga nikah ya, anaknya nikah ya. Nikah gitu tuh terpaksa membatasi orang yang datang dan akhirnya merancang rencana untuk kuliah aja deh. Gitu loh. Kalau mau ada sumbangan langsung ke rekening deh. Tapi benar itu dilakukan daripada apa pernikahannya diundurkan atau melanggar peraturan, itu lebih baik itu dilakukan karena mungkin sudah direncanakan sudah lama tetap dilaksanakan, diubah caranya, maka
caranya dirubah. Permintaan maaf itu harus lebih banyak karena terpaksa untuk membatalkan beberapa undangan kan, karena harus sedikit kan, dan itu pun harus take away. Katanya kan 30 jadi ya, 30 orang. Ya, ambil sisi positifnya. Sekarang kan banyak ini kan biaya. Ya gitu enak non, kan biayanya nggak gede, ya tapi kan ya juga ya biayanya dikit-dikit ya, udah sikatin lagi gitu. Tapi undangan sebar aja satu-satu, kita jabarkan, tidak perlu datang, yang diperlukan itu ucapan selamat, padahal di bawahnya kita tulis tuh nomor rekening. Begitu. Ya mungkin kesannya agak kurang. Tapi sebenarnya kamu kapan akan melangsungkan saya promosi teman saya membuka lowongan untuk menjadi calon. Udah tahu deh artinya apa. Sip. Bapak sendiri enggak? Sama aja. Karena saya sudah ada. Oh, Saya iya. sudah punya. Jadi saya itu karena menyadari kondisi saya, menyadari keadaan saya merasa Waktu sekarang yang nggak tahu kan nggak apa-apa. Harus memanfaatkan biaya murah. Nggak perlu datang banyak, tinggal nomor rekening aja. siapa yang mau dinikahin, gak aja. Kalau tadi Pak Bagus mempromosikan si Om, berarti saya yang mempromosikan. Silahkan para netizen yang cantik di Ya, kita. saya orangnya baik sekali. Malah gitu. Pak Bagus membuka lowongan. Siapapun. Itu di skip. Kasih garis. Oke, menarik ya sebenarnya untuk pembelajaran daring atau sistem online di negara kita. Sebenarnya banyak dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya berarti siswa itu makin banyak peluang untuk bermain mungkin ya, daripada belajar dari kalau misalnya dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau seperti biasa. Tapi dari dampak positifnya juga siswa jadi lebih kreatif karena sistem online, jadi bisa dari pembelajaran online itu mencari materi luas, nggak hanya satu buku, memicu kreativitas siswanya sendiri seperti apa. Tapi harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua yang sinkron. Kalau misalnya ada miss dari gurunya atau dari orang tuanya sendiri, berarti nanti siswanya bagaimana. Jadi adanya komunikasi antara guru dan orang tua terhadap siswanya sendiri. Gitu mungkin. Iya. Ada lagi? Nggak ada lah. Nah, yang penting mari semangat untuk Indonesia. Ya. Mari kita bangun generasi kita lebih baik. Kita kerjasama. Turunkan ego, tekan egonya. Mari dukung pemerintah. Kalau sekolah daring bisa berjalan dengan baik, lebih enak. Pembangunan nggak perlu gede-gede, Oh betul. lebih hemat. Lebih hemat pasti lebih hemat. Oh, nggak perlu kita mengeluarkan uang terlalu banyak uang untuk bayar ini bayar itu, dan bisa kita gunakan untuk hal lain dan bangsa tetap maju. Dan tidak hanya untuk muridnya saja, semua orang bisa untuk menjadi pembelajaran. Betul. Nah itu, aku pengennya semua orang bisa gitu loh. Ya. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bung Hadi. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, minum vitamin, berjemur, terus lakukan kalau misalnya keluar tetap 5M protokol kesehatan dijalankan, memakai masker, jaga jarak, terus apa lagi? Memakai masker, menjaga jarak. Loh, Oh, yuk. biar apa? Mencuci tangan, Cuci tangan. terus Ayo, Om. satu lagi Menjauhi membatasi mobilisasi dan interaksi. Saya ulangi lagi, memakai masker, mencuci tangan, Kelihatan menjaga umurnya udah jarak, tambah berarti. menjauhi kerumunan dan Untung adanya aku. membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.